Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, seluruh pujian miliknya. Tidak ada yang mendapatkan kebaikan, tidak ada yang bisa sukses kecuali atas izinnya. Langit dan bumi beserta arasnya semua digenggam dengan kekuasaannya. Semua makhluk yang kecil, yang besar, yang bergerak maupun tidak bergerak, semua dalam kekuasaannya. Tidak ada yang hina kalau Allah akan muliakan, dan tidak ada yang mulia kalau Allah hinakan. Tidak ada kata mustahil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pinjaman napas udara segar hari ini masih dipinjamkan bagi kita semua. Alhamdulillah, kekuatan dan kesehatan masih dititipkan bagi kita semua hari ini. Besok lusa tidak ada jaminan kita untuk mendapatkannya. Alhamdulillah, telinga masih mendengar, mata masih terbuka, darah kita masih bisa memompah jantung kita. Alhamdulillah, otot-otot ini masih kekar dan kuat untuk bergerak melakukan aktivitas hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Anakku, camkan dan yakini baik-baik, kunci sukses itu ada pada kedua orang tua kita. Kita doakan semua orang tua yang hadir semoga menjadi orang-orang tua insya Allah berhasil mengantar anak-anaknya sukses dunia dan juga sukses nanti di akhirat. Doa, kekuatan di luar diri kita ada senantiasa hadir. Contohnya Nabi Yunus alaihissalam pernah dibuang ke laut, lalu masuk di dalam air sampai ke dasar laut. Bisa dibayangkan ya, kalau airnya sangat dalam, ribuan meter ke dasar laut, tidak ada pelampung, tidak ada oksigen, dia cuma dibuang. Secara akal kita, dia pasti mati. Tidak ada kekuatan bisa hidup di dasar laut, apalagi ditelan oleh ikan. Tapi terlepas dari ikan apa, itu ditelan oleh ikan, sudah di dasar laut, sudah ditelan ikan. Secara akal tolong beri jawaban pada saya, kira-kira masih bisa bertahan secara akal? Tidak bisa. Tapi Nabi Yunus keluarkan sebuah doa, dan mohon pakai doa ini dalam banyak hal, menyelesaikan persoalan yang paling berat sekalipun. Dan tidak ada masalah yang jauh lebih besar dari masalahnya Nabi Yunus. Tapi ketika doa dengan ikhlas, keluar pertolongan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah bisa akal bisa menerimanya. Itu dahsyatnya doa. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Saya ulangi ya, 3 kata saja nak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya ulangi kita sama-sama ya. La ilaha illa anta. Diulang.
La ilaha illa anta. Sekali lagi. Sekali lagi. La ilaha illa anta. Terjemahannya gini. Tidak ada yang berdaya, tidak ada yang kuat, tidak ada memiliki kekuatan apapun kecuali Engkau. Itu terjemahan bebasnya. Tidak ada sesembahan kecuali Engkau. Artinya tidak ada yang bisa menolong saya di saat posisi begini kecuali Engkau ya Allah. Ini ucapannya Nabi Yunus alaihissalam sebagai orang yang punya keyakinan bahwa ada zat yang maha dahsyat yang bisa mengeluarkan dirinya dari semua masalah. Kalau diterjemahkan, la ilaha illa anta subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Artinya bersih Engkau dari segala kekurangan apapun. Bersih Engkau dari sifat-sifat keterbatasan. Lepas Engkau dari segala ketidakberdayaan. Maka Allah itu tidak ada kata mustahil bagi dia. Meskipun di dasar laut Allah bisa mengangkat, Allah bisa memberi solusi meskipun tidak pernah masuk di akal kita. Anakku, seandainya nak, selama ini mungkin Anda agak susah menerima hafalan materi, susah menerima pelajaran, susah menghafal rumus-rumus. Bagi Allah tidak ada yang sulit itu. Ketika Anda dumba nanti nak, karena membayangkan betapa risiko ini 3 tahun diperjuangkan, kalau Allah akan berikan rahmat dan pertolongan nak, ini ucapkan subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Bisa jadi karena kelemahan kita Allah tutupi. Dan mohon nak, yang andalkan hari ini sudah belajar sungguh-sungguh, tiada waktu yang terlewatkan kecuali sempat belajar, kursus dan mengikuti lagi pelatihan-pelatihan kiat-kiat sukses. Semua itu nak penting, tapi ingat, kalau Allah tidak menolong Anda akan gigit jari penyesalan karena Anda terlalu sombong di hadapan Allah. Anakku, saya ingin tunjukkan sebentar betapa banyaknya orang besar tapi gagal di penghujung perjalanannya karena dia tidak bersandar kepada Zat yang Maha Kuasa. Subhanak itu tadi adalah tanda bahwa Allah bisa berbuat apa saja. Subhanak. Sebagaimana Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, lepas dari segala kekurangan, bisa memperjalankan hambanya Nabi Muhammad dari Mekah yang ada di Masjidil Haram itu di Mekah, lalu berjalan ke Palestina yang ditempuh dengan jalan kaki kurang lebih 2 bulan bolak-balik. 2 bulan nak. Lalu ini ditempuh oleh Nabi kita Muhammad SAW hanya lailan, tidak sampai 1 malam karena kata subhanak. Kata subhanak itu mensucikan Allah dari semua hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Anakku, sekiranya kita merasa lemah di hadapan Allah dan Anda jujur mengakui kelemahan itu, maka Allah akan simpang energi kekuatan pada diri kita. Sebaliknya, siapa yang merasa punya energi besar, lalu dia banggakan, dia lepaskan dirinya dengan Allah, maka Allah akan perlakukan nanti seperti nasibnya manusia-manusia yang pernah ada di dunia ini merasa sombong. Nanti kita akan lihat. Kita tutup nanti doanya, inni kuntu minaz zalimin, inni kuntu minaz zalimin, inni kuntu minaz zalimin. Itu artinya muhasabah diri, memperbanyak merasakan kelemahan diri. Semakin banyak kita istighfar anakku, istighfar merasa diri bahwa tidak berdaya, istighfar merasa kurang, istighfar merasa tidak sanggup, istighfar merasa lemah, istighfar merasa terlalu banyak selama ini hak-hak Allah kita tidak tunaikan, maka semakin terbuka rahmat Allah. Itu makna inni kuntu minaz zalimin. Seandainya soalnya pilihan ganda nak cuma 4 atau 5 pilihan, bagi Allah terlalu gampang untuk membisikkan dalam bisikan hati nurani kita. Seandainya Anda lupa, maka ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
sebelum Anda nanti datang ke sekolah nak, pada malam harinya nanti temui orang tua tak, temui guru-guru tak, dan temui orang-orang yang Anda harapkan doanya nak. Maka Anda di malam harinya banyak istighfar, maka besok pagi Anda banyak istighfar dan mengulangi doa ini, insya Allah rahmat Anda akan mudah turun. Bahwa siapa yang hanya bangga dengan kesombongannya, lihat ujung di saat perjalanannya dia menangis. Sering sekali saya lihat nak pas mau ujian sakit, pas ujian ada masalah besar, buyar semua hafalannya dan semua apa yang pernah selama ini dia pelajari hilang. Kekuatan apa Anda hadapi? Ucapkan banyak-banyaknya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Anakku, saya ingin sampaikan, jangan lupa orang tua tanah. Baik, kita masuk di doanya yang kita mau hafal, bawa pulang oleh-oleh nak, dan ini kuncinya yang pernah disampaikan oleh 7 pemuda yang sukses, dan kesuksesannya dunia mengakuinya karena dia badikan di lembaran-lembaran kitab yang paling suci, Quran mengabadikan kesuksesannya. Kita mau sukses dengan kunci-kunci yang diajarkan dari 7 pemuda sukses masuk gua. Ketika dia diburu nak, diburu, tidak dia punya apa-apa, dia tidak punya bekal apa-apa, dia masuk, nyawa taruhannya, dia diusir dari kampungnya, lari masuk di gua. Tapi sebelum masuk di ruangannya, mohon nanti nak sebelum anakku masuk di ruangan ujian tak, baca doanya, kunci sukses Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita ulang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sedikit nak sebelum kita hayati doa ini, kisahnya Ashabul Kahfi ini 7 tadi, sebelum masuk itu Algojo sudah siap memisahkan lehernya dengan tubuhnya. Pasukan negara yang buruk, pasukan negara cuma 7 orang, tidak bawa apa-apa, tapi hanya dia yakin ada zat yang maha kuasa, ada Allah yang mendengar doanya. Di pintu tempat dia bersembunyi di gua Ashabul Kahfi itulah dia berucap tadi, Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina, ya Rabb, kasih saya rahmat, kemudahan, kebaikan, kasih sayang, kemuliaan di sisimu. Rabbana atina min ladunka rahmah. Setelah dia masuk dalam gua itu, alhamdulillah, ternyata mendekat pasukan Algojo yang sudah siap menyerbu dan membunuh dia. Nyawa taruhannya nak. Tetapi alhamdulillah di saat itu dia tak dikepung. Pada saat dia dikepung, kira-kira kalau Anda mau dibunuh oleh pasukan yang kuat, kalau Anda mengintip dari atas pintu gua itu, Anda tahu di sekeliling ini sudah ada yang membunuh saya tanya, Anda masih bisa tidur kira-kira? Kalau ada yang masih bisa tidur posisi itu, kemungkinannya lain-lain otaknya. Secara kemanusiaan pasti kita takut dan gentar. Nyawa tak mau mati ini, mau bunuh. Tapi Allah turunkan rahmatnya, itu disebut rahmat. Jawaban dari sebuah masalah itu namanya rahmat. Masalahnya dia takut, kini dia dikasih tenang. Bahkan jawabannya nak ketika dia minta kasih saya rahmat,
Yang paling dibutuhkan ini 7 Ashabul Kahfi apa nak? Apa yang paling dibutuhkan? Kira-kira ini yang 7 orang apa yang dibutuhkan? Apa? Apa? Kan bukan mau ujian nasional ini anak muda tuh 7 tuh? Kemudahan. Apa kemudahan yang dia cari? Mau keselamatan, mau kemudahan, dan mau ketenangan. Karena dalam keadaan gelisah, nyawa mau taruhannya. Pada saat itu alhamdulillah Allah buang kegelisahannya dengan Allah pejamkan matanya, tertidur nak selama 309 tahun. Tertidur berapa tahun? 309 tahun. Tapi ini tidur yang cocok ya, bukan tidur mau ujian ini, dan bukan tidur mendengar ceramah. Kalau Anda tidur mendengar ceramah, itu bukan rahmat. Tidurnya ini adalah tidur jawaban masalah kegelisahan. Karena saya punya jamaah anak pasien pernah tidak bisa tidur dan akhirnya hampir gila, tidak bisa tidur. Dia sudah ke dokter psikiater, sudah semuanya dokter dia sudah bilang sehat, normal, tapi dia tidak bisa tidur. Saya ajarkan doa ini, doanya Ashabul Kahfi, sudah hampir 300 juta uangnya hilang nak. Ternyata berkat doanya Ashabul Kahfi, alhamdulillah dia ulang, dan dia tertidur. Nabi bilang, Ustaz, tanda gue tahu itu 300 juta kita mau kasih. Nyaman itindronya nak. Ini namanya tidur yang rahmat. Karena susah tapi dia bisa tidur. Biar Anda baca nak, kalau Anda tidak yakini susah tembus ke aras. Diyakini dulu. Ini dahsyatnya doa ini. Rabbana atina min ladunka rahmat. Diulang. Rabbana atina min ladunka rahmat. Saking dahsyatnya rahmat yang diterima Ashabul Kahfi ini, dia tidur di gua, ruangannya sempit, gelap gulita. Apa yang terjadi nak? Dia bagaikan spring bed yang paling termahal dunia yang dia pakai, padahal di atas batu. Memang susah soalnya bagi orang, tapi ketika Allah memudahkan rahmat itu masuk, apa sih yang susah bagi Allah kalau Allah mudahkan bagi kita? Ashabul Kahfi, dia tidur 309 tahun, tapi tidak hancur bajunya, apalagi kulitnya, karena Allah berikan kekuatan dia bergeser. Setiap 3 hari itu terputar badannya, dan cahaya matahari Allah atur sedemikian rupa sehingga setiap hari tetap sinar masuk di ruangannya. Ruangannya cuma sempit, 7 orang dalam gua, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak punya WC, tapi bisa bertahan hidup dengan penuh kebahagiaan 309 tahun. Tidak lain karena pertolongan Allah. Percaya dan yakin, ketika Allah mendampingi Anda dalam masalah apapun, sesulit apapun, termasuk apalagi kalau cuma ujian, terlalu mudah bagi Allah menghadapi itu. Ketika Anda jujur, sesudah Anda mujahadah, sungguh-sungguh Anda sudah belajar. Coba ambil sajadah tanah sebentar, ambil air wudhu dengan jujur kepada Allah, hamparkan sajadah, mohon ketuk pintu langit, lalu kita berkata, Rabbana atina min ladunka rahmah. Diulang, Rabbana atina min ladunka rahmah. Jangan pulang dari ruang ini pakai anakku kecuali sudah hafal ya. Kita sama-sama. Rabbana wa hayyi' lana min amrina wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sama-sama. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, sempurnakan seluruh jalan keluar dari masalahku. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, kita ketahui bagaimana dikumpulkan kayu bakar satu lapangan penuh, tingginya luar biasa. Lalu dipakai itu Nabi Ibrahim naik atas gunung api, gunung kayu bakar.
Bagaimana dahsyatnya api itu nak? Luar biasa, Quran sudah membicarakannya. Tapi Nabi Ibrahim itu tidak tersentuh oleh api. Apinya habis, hancur. Ibrahim tetap utuh. Karena ada kekuatan doa namanya yang sangat dahsyat. Masih ingat doanya ada apa? Doanya Nabi Ibrahim di saat punya masalah. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir.